saudara yang terkasih, puji nama Tuhan, minggu ini Tuhan masih memberikan anugerah kebaikan kepada kita. Kita bisa mengikuti ibadah walaupun melalui online. Semuanya itu karena kebaikan kemurahan Tuhan kepada kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gembira dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdering. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita patut memuji Tuhan karena kasih-Nya yang tidak dapat kita duga. Seperti pujian kita hari ini. Kita angkat pujian, kita dapat aku. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami sepanjang hidup kami ini ya Bapa, dan bahkan menyediakan tempat bagi kami kelak di surga ya Bapa. Ajar kami untuk tetap setia ya Bapa, taat dan akrab kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan saja yang beracara, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah melalui online ini ya Tuhan, sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, melalui Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat pujian dari nomor 227. Ku ikut Tuhan. Thank you.
kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami datang kepadamu ya Tuhan, terlebih ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami. Ampunkanlah segala pelanggaran kami. Ampunkanlah segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Biar kami kudus, kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami datang satu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah negara kami dari pandemi COVID Corona. Kami menyerahkan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga virus Corona Engkau hentikan penyebarannya. Mampukan tenaga medis dalam menangani virus Corona. Kami menyerahkan Presiden kami, biarlah Tuhan berikan hikmat marifat agar dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan untuk negara kami. Kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkati gabungan Gereja Baptis di dalam melaksanakan tugas, melaksanakan amanat agung untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk MUBES GGBI yang akan berlangsung bulan Agustus. Kiranya Tuhan pimpin, berkati panitia pelaksana agar mampu melaksanakan tugas ini. Kami menyerahkan juga gereja-Mu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Papaton. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Gereja Baptis Papaton bisa menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa di daerah Bogor ini. Kami menyerahkan pendeta Kasta, biarlah dimampukan di dalam mengembalakan jemaat Papaton. Berikan hikmat marifat yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarganya agar bisa mendukung pelayanan hamba-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, anggota Gereja Papaton yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan kiranya Tuhan menolong mereka yang ekonomi saat ini ada masalah. Kiranya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah baginya. Berkati untuk saudara-saudara kami yang memerlukan kesehatan, pemulihan, kiranya Tuhan tolong agar Tuhan yang akan menyembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat Papaton agar tetap setia di dalam melayani Engkau, setia berbakti kepada-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan PI dari Gereja Papaton. Kami menyerahkan pos PI di Tanjung Morawa. Berkati pendeta Posman agar bisa menjadi saluran berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di Tanjung Morawa. Kami rindu Tanjung Morawa akan berdiri sebuah gereja baptis yang besar yang diberkati oleh Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk istri Pak Posma. Kami menyerahkan kiranya Tuhan mengangkat semua penyakit yang saat ini dideritanya. Biar kesembuhan yang datangnya dari Tuhan yang boleh terjadi. Kami menyerahkan biarlah Tanjung Morawa Tuhan berkati sehingga makin hari makin berkembang, banyak jiwa yang disenangkan. Kami berdoa untuk pos-pos yang sedang berjalan di Ciawi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu sehingga banyak anak-anak yang datang untuk belajar sekolah minggu. Berkati para petugas yang menangani sekolah minggu di Ciawi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami rindu juga untuk pelayanan di Ciapus maupun di Ciampe. Kiranya Tuhan yang akan buka jalan menyertai pelayanan kami di dalam mengabarkan Injil-Mu di daerah-daerah tersebut. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pendeta Kasta yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Papaton agar bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Pimpin kami di dalam sisa kebaktian ini hingga kami boleh memuliakan Kau sampai akhir kebaktian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, berkat-berkat yang sudah kita terima sepanjang hidup kita
melalui persembahan dan perpuluhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan panggilan memberi yang diambil dari Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Bapa, bahwa Tuhan telah memberkati kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan pada hari ini kami akan mengembalikan sebagian berkat-berkat yang sudah kami terima ya Tuhan, melalui persembahan dan perpuluhan kami. Mari ya Tuhan Kau berkati persembahan perpuluhan ini supaya menjadi alat yang digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang mengelola supaya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga saudara-saudara kasih kami yang hari ini yang belum dapat memberi, kiranya berkat Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh lebih sempurna ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Kasta. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, ku tak akan menyerah. Yang lebih besar
hari Minggu. Selamat berbakti, selamat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu dari Amos pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-8 ya. Ini berbicara tentang tali sifat Allah ya. Bagaimana Tuhan Allah menunjukkan tali sifat kepada Amos ya. Nah, bagaimana maksud Tuhan di balik ini semua? Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah saat ini Tuhan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi tercurah bagi kami sekalian, melawat kami, mengurapi kami, terlebih hamba-Mu yang juga penuh dengan keterbatasan. Oleh kuasa-Mu Tuhan, kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, kata-kata yang sederhana yang bisa dimengerti dan bisa menjadi kehidupan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Amos 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri di sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya aku menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tali sifat ini adalah benang ukur. Kalau kita membangun tembok, maka harus ada benang ukur. Kalau enggak, temboknya miring. Kalau temboknya miring, maka gampang rubuh. Kalau rubuh, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, di sini di ayat pasal yang ke-7 tadi dikatakan dikatakan di pasal yang ke-7, mari kita lihat bersama-sama ya. Pasal 7 ayat yang ke-7, tampak Tuhan berdiri di sebuah tembok yang tegak lurus. Nah, tembok yang tegak lurus di sini menunjukkan kepada kehidupan pada zaman itu. Pada zaman Amos ini, bangsa kerajaan Israel, kerajaan utara Israel mengalami kejayaan ya. Mereka stabil ya, secara politik, ekonomi, budaya, agama, mereka stabil. Bahkan pada waktu itu mereka bisa memperluas daerah mereka. Nah, ini semua membuat bangsa Israel pada waktu itu merasa nyaman, merasa mereka cukup, merasa mereka baik-baik saja di hadapan Tuhan. Tetapi justru apa yang terjadi? Ini semua membawa mereka kepada kehidupan yang bobrok, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Nah, ini kenapa? Karena mereka merasa baik menurut diri mereka sendiri, baik berdasarkan penilaian manusia ya. Nah, karena itu sering sekali penilaian manusia ya, baik menurut manusia, benar menurut manusia, belum tentu benar menurut Allah, belum tentu baik menurut Allah. Tetapi benar menurut Allah, baik menurut Allah, sudah pasti benar dan baik untuk manusia. Karena itu di sini Tuhan Allah menegur bangsa Israel lewat Nabi Amos dengan cara memberikan tali sifat ya. Tali sifat di sini supaya apa? Supaya mereka tahu seberapa jauh mereka telah meninggalkan Tuhan. Supaya mereka sadar seberapa jauh mereka telah meninggalkan kehendak Allah. Nah, karena itu Nabi Amos juga Tuhan utus untuk menyampaikan pertobatan. Kalau mereka nggak bertobat, mereka akan mati ya. Tetapi ternyata apa? Justru Nabi Amos diusir. Nah, ini ya. Karena mereka merasa sudah baik, mereka sudah benar. Bahkan Amos dituduh sebagai nabi yang palsu, nabi yang mencoba mengkudeta dan lain sebagainya.
Nah, tapi di sini kita belajar ya bagaimana bangsa Israel ya ditegur Tuhan karena mereka merasa dirinya benar, merasa diri mereka baik-baik saja di hadapan Allah. Ya, karena standar yang mereka pakai bukanlah standarnya Allah, tetapi standarnya manusia ya. Karena standarnya manusia belum tentu ya sudah pasti jauh dari standar manusia, dari standar Allah, bagaikan langit dan bumi ya. Ya, karena itu Tuhan mau ya bangsa Israel mengkoreksi tentang diri mereka. Apakah mereka sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ya, benang ukur di sini supaya fungsinya sebagaimana tadi kita tahu benang ukur tali sifat itu fungsinya apa? Untuk menentukan tegak lurus sebuah bangunan ya. Dengan apa kita bisa mengerti kehendak Allah dalam hidup kita? Lewat 66 kitab. Makanya disebut kanon ya. Kanon itu artinya apa? Kanon itu artinya meteran untuk mengukur iman, kehidupan pelayanan jemaat yang sesuai dengan standarnya Allah. Jadi kalau bangsa Israel membangun standar kehidupan mereka berdasarkan pengertian manusia, berdasarkan pengertian diri sendiri, maka ujungnya akan sia-sia. Ya, sama seperti tembok. Kalau tembok tidak dibangun tidak sesuai dengan tali sifat, maka akan miring. Kalau miring akan jelek dan yang paling parah hancur, ya. Yang paling parah runtuh dan sia-sialah semua usaha, dana, daya yang sudah dikerjakan. Karena itu di ayat yang ke-7 tadi dikatakan tembok tegak lurus. Nah, ini melambangkan kehidupan yang tampaknya baik-baik saja. Nah, ini contohnya mungkin begini ya. Ada orang mungkin berpikir begini, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah rajin beribadah, saya sudah melayani Tuhan, pasti saya sudah diselamatkan. Nah, ini bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita mengenal Dia. Kalau kita selamat, itu bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi usaha yang dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hanya karena itu kita diselamatkan, bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan usaha kita. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah di ayat yang ke-8 menaruh tali sifat itu di tengah-tengah umatku. Dikatakan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku. Nah, apa yang Tuhan mau di sini sebenarnya? Tuhan mau umat Israel yang pertama supaya mereka sadar seberapa mereka jauh daripada rencana Tuhan. Yang kedua, supaya mereka mengerti kehendak Allah, supaya mereka menjadikan standar kebenaran Allah sebagai standar hidup mereka, ya. Standar kebenaran Allah sebagai standar kehidupan mereka. Sebab inti iman kita, Bapak Ibu, kita mengenal Allah. Inti iman kita bukan kegiatan-kegiatan, bukan persembahan-persembahan yang kita berikan. Memang baik kalau Bapak Ibu rajin ibadah, rajin berpersembahan, rajin ibadah. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita mengenal Dia. Karena ketika saudara mengenal Dia, maka persembahan saudara tidak akan pernah sia-sia. Ibadah saudara, pelayanan saudara tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan kita tidak akan pernah menghambat kita untuk lebih lagi mengiring Tuhan. Pemberian kita tidak akan pernah membuat kita kecewa. Kenapa banyak orang kecewa dengan pelayanan yang lakukan? Kenapa banyak orang kecewa dengan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap orang yang mereka layani? Karena apa? Karena sering sekali standar yang digunakan bukanlah standarnya Allah, tetapi standarnya diri sendiri. Nah, karena itu hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita hidup berdasarkan tali sifat Allah. Artinya kita hidup berdasarkan pengenalan
kehendak Allah akan kehendak Allah dalam hidup kita. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, jadi pengenalan akan Allah itu di atas segala-galanya. Yesaya juga berkata, Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau saudara dan saya hanya mengutamakan ibadah, pelayanan, kita mengutamakan kebaikan, maka semua itu akan menjadi rutinitas yang di dalamnya tidak ada kuasa. Saudara tidak bisa menikmati Tuhan. Saudara tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Karena itu, mari carilah kehendak Allah. Makanya Amos mengingatkan umat Israel, ya, di Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada umat Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, mari carilah Tuhan. Bukan cari apa yang berkenan kepada manusia, bukan mencari apa yang dicari oleh dunia ini, bukan mencari apa yang disukai oleh manusia, tapi carilah apa yang disukai oleh Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Tawarik 16 ayat 11, ya. Tuhan mau kita mengerti dan menuruti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau setiap hari kita mengisi waktu kita. Tuhan mau ketika kita bekerja, ketika sebelum kita akan bekerja, ketika kita akan melayani, ketika kita akan berdoa, semuanya kita lakukan berdasarkan hati yang rindu mencari wajah Tuhan. Di balik segala yang kita kerjakan, Tuhan mau kita mengenal Dia, mengenal kehendaknya. Karena waktu saudara mengenal kehendaknya, saudara akan mengalami kuasanya, saudara akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Tadi dikatakan Amos, ya, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan kehendak Allah dan kehendak diri kita, keinginan roh dan keinginan daging. Setiap kali kita diperhadapkan kedua hal ini. Mari pastikan setiap hari kita menjadikan kehendak Allah menjadi kehendak dalam diri kita. Itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Karena kehendak manusia tidak ada ujung pangkalnya, betul nggak? Kehendak manusia akan membawa manusia itu semakin bobrok, nggak ada puasnya, nggak ada puncaknya gitu ya. Tetapi kalau kita menjadikan kehendak Allah menjadi kehendak kita, di situ akan kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena dalam rongga hati manusia ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, tidak bisa diisi oleh keinginan-keinginan dari dunia ini, hanya bisa diisi oleh keinginan dari Tuhan. Karena itu, mari tetapkan langkah kita mulai hari ini. Jadikan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Jadikan kebenaran Tuhan menjadi kebenaran hidup kita. Jadi standar kehidupan kita. Bukan penilaian manusia, bukan standar hidup manusia, tetapi standar hidup yang Allah berikan kepada kita. Apa itu standarnya? Nih, Alkitab. Roh Kudus akan terus menuntun kita, mengingatkan kita tentang kebenarannya. Karena itu mari baca firman Tuhan. Bagaimana bisa Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita nggak pernah membaca Alkitab? Nah, kenapa Mazmur, Amsal ya selalu mendorong kita, mengingatkan kita, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena lewat itulah saudara akan mengenal kehendak Allah. Saudara akan tahu apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Ya, karena kalau kita nggak mengenal kehendak Allah, saudara tidak bisa ngalamin kehidupan yang Tuhan Allah rencanakan. Sama seperti sebuah pasangan, ya. Kalau pasangan itu tanpa hidup dalam kehendak Allah, tahu pasangan itu mereka mungkin tidak berbohong, tidak saling mengkhianati, tapi kalau tidak saling mengenal, apakah bisa harmonis? Tentu tidak. Nah, saudara, karena itu mari kita bangun kehidupan pengenalan akan Allah setiap hari di dalam kehidupan kita.
Yohanes 5 ayat yang 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yesus memberi teladan kepada kita bahwa Ia sendiri tidak mengikuti kehendaknya. Nah, kalau sekarang saudara mau mengikuti kehendak saudara, memaksakan kehendak saudara kepada kehendak Tuhan, nah siapakah kita? Yesus sendiri saja mengikuti kehendak Bapaknya, sehingga saudara pun harus meneladani Yesus mengikuti kehendak Bapa. Amin. Puji Tuhan. Nah, bukan mencari tangan Allah. Banyak orang hanya mencari tangan Allah. Apa artinya mencari tangan Allah? Mengejar berkat. Ya, ini yang saya bilang tadi. My will, kehendak diri sendiri. Tidak akan pernah kita menikmati Tuhan dengan kita mengutamakan kehendak kita, mengutamakan standar hidup kita. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkatamu kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, ini cerita di mana Yesus diikuti oleh orang banyak. Tetapi sesungguhnya orang banyak itu mengikuti Yesus bukan karena mereka ingin mengenal Yesus, tetapi karena mereka telah makan roti apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Nah, jangan biarkan iman kita mengejar tangan Yesus, mencari tangan Yesus, mencari berkat-Nya, mencari mujizat-Nya, mencari keajaiban-Nya. Carilah Sang Pemberi berkat itu, carilah Sang Pembuat mujizat itu, maka berkat, mujizat otomatis akan menyertai setiap langkah dan kehidupan kita. Ada amin? Amin. Jangan hanya cari apa Bapak Ibu, jangan hanya cari tangan Tuhan, tetapi carilah wajahnya Tuhan. Artinya apa? Kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan iman? Bukan menurut pikiran kita, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut pengalaman kita, bukan menurut keinginan kita, ya. Tapi kita membangun iman berdasarkan apa? Kita mencari, ya, pengenalan akan Allah. Kita memahami apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Di situ saudara akan hidup sesuai dengan standarnya Allah. Ketika saudara hidup sesuai dengan kebenaran Allah, sudah pasti saudara akan melihat kebenaran yang memerdekakan. Sudah pasti kebaikan-kebaikannya akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ya. Kenapa banyak orang kecewa dengan pelayanan yang mereka lakukan? Kenapa banyak orang akhirnya mundur, ya, dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan? Karena sering sekali semuanya itu dilakukan bukan berdasarkan standar kebenaran Allah, bukan berdasarkan kehendak Allah, tetapi berdasarkan keinginan manusia. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan manusia. Sama seperti orang-orang yang mengikuti Yesus karena mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau mereka nggak lihat lagi mujizat 5 roti 2 ikan, mereka pasti tidak ikutin Yesus lagi. Karena buat mereka yang menjadi daya tarik hanya mujizat. Padahal yang seharusnya menjadi daya tarik kita adalah Sang Pemberi mujizat itu. Kalau saudara mengutamakan Sang Pemberi mujizat, kalau saudara mengutamakan Sang Pemberi berkat, saudara akan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan tanpa beban. Saudara akan melayani Tuhan dengan pelayanan yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Karena itu, mari gunakan waktu-waktu kita untuk mengenal Allah. Mari jadikan pengenalan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Ikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus. Belajar apa yang, ya, minggu yang lalu kita belajar WWJD, ya, What would Jesus do, ya. Kalau Yesus menghadapi masalah seperti yang kita hadapi, kalau Yesus mengalami tantangan, kalau Yesus mengalami situasi yang seperti yang kita alami, kira-kira Yesus akan melakukan apa? Itulah yang akan membawa kita kepada ibadah
kepada kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Mari lewat studi yang kita sedang jalani, lewat keluarga yang Tuhan sedang percaya, lewat pekerjaan, bisnis, lewat pelayanan yang Tuhan sedang percaya, selalu kita menyandarkan semua itu berdasarkan kehendak Allah. Percayalah Bapak Ibu, Roh Kudusnya akan memimpin saudara. Dan percayalah, waktu Roh Kudusnya memimpin kita, kita hidup dalam kehendak-Nya, di situ kita akan menyaksikan bagaimana setiap ibadah kita, pelayanan kita menjadi pelayanan yang indah dan luar biasa. Ada Tuhan di dalamnya yang memberi kita kekuatan baru, yang memberi kita sukacita, damai surgawi yang tidak berkesudahan. Roh Kudusnya pasti akan mengajari kita. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang didasari dengan pengenalan akan Dia. Dikatakan dalam Roma 12:1, kami itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya senang melihat saudara setia beribadah, setia melayani. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita lebih mengutamakan pengenalan akan Dia. Karena lewat pengenalan akan Dia akan lahir pelayanan, akan lahir kesetiaan, akan lahir perbuatan baik yang menjadi berkat baik buat diri kita, baik juga buat diri orang lain. Selamat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, ya Tuhan, biarlah firman-Mu termaterai dengan baik dalam setiap hati jemaat-Mu dimanapun berada. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami dibaharui menjadi umat yang berkenan, menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat segenap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa buat kehidupan sepanjang minggu ini, ketika di kantor, ketika di jalan, ketika di rumah. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi. Kami halau segala mara bahaya, kami halau segala belalang pelahap, kami halau segala niat hati orang yang tidak baik apapun itu Tuhan. Kuasa kegelapan, virus kuman penyakit, kami halau, kami patahkan, kami tengking, kami hambat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja buat anak-anak kami bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat. Dan berkati juga para orang tua kami Tuhan, senantiasa sehat, senantiasa mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu yang berdagang, yang sebagai pegawai, yang sebagai wirausahawan. Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan, sehingga lewat gereja ini Tuhan selalu Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan kesetiaan saudara, Tuhan senang dengan hati saudara yang haus dan lapar untuk senantiasa mengenal Dia. Sebelum kita akan pulang mengakhiri ibadah kita, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi melingkupi kehidupan jemaat sekalian, memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau perlindungan yang sempurna, memberikan engkau kekuatan baru, sehingga senantiasa hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, yang membawa kepada kemenangan, yang membawa kepada kehidupan yang penuh arti. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.